Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryadi. Saya dari kelas 642B07. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan mengkaji dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan juga politis. Yang pertama, di mana secara yuridis pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Terus selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan berikut ini. Yang pertama, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Terus ada pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Penjelasan pasal 37. Pendidikan kewarganegaraan penting menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat. Terus di sini sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa yang pertama, secara historis PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, ilmu teknologi, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Yang kedua, secara sosiologis PKN di Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, secara politis, di sini PKN pendidikan kewarganegaraan di Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintah, terutama perubahan konstitusi. Terus ada mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah. Dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu sangat tinggi. Nah, apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dari masa ke masa untuk mengerti dinamika dan tantangan PKN di Indonesia? Jadi di sini mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan penjelasan secara praktik kenegaraan dan pemerintah Republik Indonesia. Ini ciri khas PKN sebagai mata kuliah yang dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara yang dapat meliputi penduduk yang berkependudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Terus di sini pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu diperhatikan kondisi masyarakatnya. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Nah, jadi PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi harus selalu disesuaikan dengan pengembangan iptek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.